Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di video bab 8, Manajemen Aktiva dan Liabilitas pada Bank Syariah. Semoga teman-teman menikmati video ini dan bisa belajar dari video ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan bab ini yaitu bab 8. Ya, bab 8 yaitu manajemen aktiva dan liabilitas pada bank syariah. Yang di bagian pendahuluan kita bisa lihat kegiatan industri perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyiapkan kembali dana kepada masyarakat. Jadi bagian pendahuluan ini kegiatan pokok industri perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali. Ya, di bagian 8 ini kita akan membahas aktiva dan liabilitas. Liabilitas itu utang ya, biasanya utang. Dana yang masuk itu akan tergambar dalam pasiva. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ini pasiva masuk ke sini, kemudian ini aktiva. Ini keluarnya nanti tinggal misalnya dana yang masuk 5 juta buat beli apa? Oh, buat beli tanah kayak gitu ya. Atau 5 miliar buat beli apa? Mesin gitu ya. Contohnya. Nah, baru nanti seperti ini konsepnya. Ini biasanya ada di akuntansi, pernah belajar ya. Jadi setiap ada dana masuk, itu masuknya adalah di pasiva dulu. Nah, yang sekarang kita mau bahas adalah konsep ALM ya. Yang poin B adalah konsep ALM, Asset Liability Management ya. Asset Liability Management adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Ya, isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian penting dari definisi ini. Namun, koperasi kredit mengakui perlunya pendapatan yang konsisten untuk membantu pertumbuhan dan pelayanan seimbang dengan faktor lain. Dengan demikian, tujuan dari ALM atau ALMA adalah untuk menjaga kesehatan bank yang dapat diukur dengan CAMEL atau CAMEL, ya, serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Ya, itu jadi dibagi dua ya ALM ini ya. Ada yang namanya rate sensitive asset liabilities sama fixed rate asset sensitive. Fixed rate asset liabilities, sorry ya. Fixed rate asset liabilities. Ya, gampangnya rate sensitive sama fixed rate itu aja ya. Apa itu? Kalau RSA atau rate sensitive itu adalah semua aset yang termasuk aset dengan bunga tetap ya, yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 bulan, 3 bulan. Sedangkan kalau fixed rate itu adalah semua aset dan liabilitas yang mempunyai jatuh tempo atau dapat diperbarui tingkat bunganya lebih dari 6 bulan. Bedanya hanya jangka waktu ya di sini ya. Di sini adalah di bawah 6 bulan, di sini adalah di atas 6 bulan. Gitu. Kemudian kita nyebutnya nanti RSA ya. RSA untuk rate sensitive asset, kemudian fixed rate aset ini lebih ke di atas 6 bulan aset-asetnya. Ya, dalam mengelola aset dan liabilitas bank ada dua pendekatan yang sering digunakan. Yang pertama namanya pool of fund, dan yang satu adalah asset allocation approach. Apa itu asset allocation approach? Nah, pool of fund itu adalah berdasarkan asumsi bahwa dana itu
jadi satu tunggal. Jadi kalau saya gambar ember ya, ini ember ya, nanti dananya masuk ke sini semua jadi satu ya, nasabah A, nasabah B, nasabah C jadi satu semua, kemudian diinvestasikan ya. Tapi kalau yang asset allocation approach itu dia dasarnya adalah dananya ini berdasarkan dana yang berbeda, bukan sumber tunggal gini. Tapi nanti dana A untuk investasi A, dana B untuk investasi B, begitu. Dana C itu untuk investasi C. Jadi ada satu himpunan tertentu kemudian dialokasikan pada jenis investasi tertentu yang tentunya beda-beda juga gitu loh, nggak sama gitu. Ya, itu yang B. Kemudian yang C, nah ini lebih mengenal pos-pos ya. Yang C ini lebih mengenal pos-pos dalam neraca, mengenal pos-pos neraca bank syariah. Ya, di sisi aktiva ya, gini ada namanya kas, ada penempatan Bank Indonesia, silakan dibaca di situ ya. Saya rasa bisa dilihat, dan kita sudah pernah belajar tentang praktek laporan keuangan ya, bisa diperhatikan di situ. Apakah akun-akun ini ada semua di situ atau ada yang kurang gitu. Kita langsung saja ke yang D, yaitu landasan kebijakan ALMA. Landasan kebijakan ALMA. Yang pertama adalah Foreign Exchange Management. Foreign Exchange Management. Ya. Upaya bank untuk menata dana, mengelola foreign exchange asset dan liabilities dengan baik itu untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko atas terjadinya fluktuasi nilai tukar serta interest rate yang sulit diperkirakan. Ada nanti namanya di sini option. Artinya ini lindung nilai tukar. Kenapa? Karena kan bank itu kan uang ya, menyalurkan alat tukar yaitu uang untuk ke mitra usaha kita. Nah, mitra usaha kita kan dengan uang itu bisa membeli mesin, membeli apa yang dibutuhkan dalam bisnis. Tentu mata uang ini akan selalu berhubungan dengan yang namanya nilai tukar mata uang. Yang kedua, net open position. Berdasarkan metode gross aggregate position, NOP adalah angka yang merupakan penjumlahan dan nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap falas ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban. Nah, ini maksudnya adalah keuntungan kita kalau kita punya beberapa valuta asing, keuntungan dari falas. Karena kita kan pegang uang. Nah, apakah kita ada keuntungan dari falas yang kita punya tersebut ya. Kalau yang ini lebih ke lindung nilai, kalau yang ini adalah keuntungan dari falas. Kemudian yang ketiga adalah gap management. Gap management ini adalah terjadi resiko rentabilitas bank yang dianalisis dari perspektif yang statis ya. Jadi apakah keuntungan dapat diperoleh dengan, kalau misalkan ada di sini ada kegiatan-kegiatan atau manajemen yang atau bukan manajemen ya, kondisi-kondisi di luar perusahaan, baik di luar atau di internal yang berbanding dengan laba. Misalnya kayak krisis, kan terjadi gap kalau krisis itu. Artinya laba dengan krisisnya kan jauh. Laba itu kan keuntungan. Kalau kondisinya sedang krisis, apakah bisa terjadi keuntungan? Seperti itu. Tapi kalau kondisinya normal, apakah laba tetap bisa dicapai? Ya pasti harusnya bisa kalau kondisinya ini normal. Lalu yang keempat itu adalah risk analysis.
Risk analisis ini lebih ke risiko-risiko ya, jelas. Risiko. Lalu yang kelima adalah cost of fund, ya, biaya dana ada enggak? Jangan-jangan memperoleh dananya kita harus apa? Harus membayar bunga kalau di bank konvensional, bunganya tinggi misalnya gitu. Itu untuk landasan kebijakan ALMA. Oke, saya lanjutkan untuk yang E, yaitu kebijakan aset liability management pada bank syariah. Ini yang E ya, kebijakan ALMA pada bank syariah. Di situ ternyata di ALMA ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya ALCO, Asset Liability Committee. Karena apa? Karena fokus atau tujuan dari manajemen aset dan liabilities itu ALMA adalah mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar risiko tidak melampaui batas yang dapat ditolerir. Di samping juga memaksimalkan harga pasar dari ekuitas perusahaan, gitu ya. Jadi balik lagi ke gambar ini. Sini penyaluran. Ini UMKM. Yang didapat apa? Profit. Ya, jangan sampai nanti di sini resikonya apa? Bermasalah, nggak jadi profit ya. Profitnya putus-putus gini. Artinya apa? Banyak bermasalah. Kalau di sini bermasalah, berarti kan nanti yang di sini kembalinya juga, atau kita mengembalikan dana, dananya bisa seret masyarakat. Ya, di sini kan masyarakat nabung. Nah, kalau nabung ya masyarakat mau ngambil kapan aja harusnya bisa gitu. Nah, dari situ berarti apa? Jangan sampai resiko ini terjadi melebihi kapasitas dari bank syariah. Tinggal uangnya berapa yang ada di dalam sini. Makanya ALCO ini adalah komitenya, orang yang bertanggung jawab terhadap resiko dan profit tadi. Jadi menyeluruh ya, kalau kita melihat bank dari sisi kebijakan aman pada bank syariah ini itu menyeluruh, holistik gitu loh. Gak bisa hanya kita ngomongin profit, gak bisa hanya kita ngomongin pembalikan dana. Semuanya sangat berhubungan ya. Kalau alokasi kesininya banyak yang bermasalah, maka kesininya juga banyak yang bermasalah juga gitu. Beda ya, kalau jual beli barang kita hubungannya sama profit, resikonya hanyalah masalah kualitas barang. Tapi kalau di bank syariah resiko itu ada di profit, juga ada di likuiditas atau pengembalian dananya. Ya, kemudian yang F itu adalah pendekatan teoritis ALMA. Di bagian ini adalah lebih ke ini, teori-teorinya apa sih? Nah, nanti muncul prinsip-prinsip di sini. Ada prinsip mudharabah. Nah, dari prinsip mudharabah ini kira-kira nanti pendekatan ALMA-nya bagaimana? Contohnya ya, di sini berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah, ya, di mana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Ya, ini lebih ke prinsip-prinsipnya apa gitu. Jadi dihubungkan dengan syariahnya apa. Di sini ada musyarakah, ada wadiah, kemudian di sini ada jual beli dan lain sebagainya ya, teman-teman bisa baca di situ. Nah, yang G itu adalah kualitas aktiva produktif. Ya, pada ini sama sudah pernah saya jelaskan ya di bab sebelumnya. Ada piutang penjualan, ada investasi bisa dalam bentuk musyarakah, ada mudharabah, salam, istisna, persediaan, dan aktiva yang disewakan. Bisa teman-teman baca sendiri. Yang H, manajemen risiko bank syariah.
resiko modal yang pertama. Ya, resiko modal itu apa sih? Maksudnya tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Artinya kan modal itu kan melindungi para penyimpan dana. Melindungi, ini satu modal dulu ya. Satu resiko modal. Kan modal itu digunakan untuk melindungi pemodal ya, pemodal atau penyimpan dana terhadap kerugian. Jadi modal ini kalau ada rugi baru keluar gitu loh maksudnya. Jangan sampai modalnya habis gitu. Ya, jadi risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Ya. Bank yang menggunakan sebagian besarnya dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. Jadi resikonya itu kalau gini ya, kita melakukan bisnis yang seperti ini tadi, ya jangan sampai modal ini kecil sehingga tidak bisa menyangga kerugian-kerugian yang ada. Kan tidak mungkin kita selamanya selalu untung, bisa jadi rugi. Nah makanya dengan adanya resiko modal maka bisa menyangga, ya, bisa menyangga ketika terjadi kerugian. Ya, yang kedua adalah resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan ini misalnya bagi hasilnya atau cicilannya atau kalau di konvensional cicilan ya. Kalau penyalurannya ini banyak yang bermasalah misalnya gitu ya. Atau kita membiayai UMKM itu di sini banyak yang tidak kembali uangnya. Nah, itu bisa juga masuk dalam resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan sendiri ada murabahah, kemudian ada salam, ada istisna, ada mudharabah tentunya. Ya, jadi bisa dibaca di situ. Yang ketiga adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas. Nah, kalau di likuiditas ini lebih ke sisi funding atau dari sisi resiko likuiditas ini berhubungan dengan penghimpunan, ya, penghimpunan. Jadi jangan sampai mencederai kepercayaan. Duit mau diambil nggak bisa, misalnya itu ya. Terus juga ada resiko operasional, ada resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, resiko kepatuhan, dan lain sebagainya. Jadi silakan teman-teman bisa baca di buku ya. Itu cukup mudah untuk dipahami. Nah, yang ke I itu ada hubungan ALMA dan ALKO. Strategi ALMA dapat efektif kalau kriteria berikut harus dipenuhi oleh tim atau ALKO. Jadi ini tuh sebenarnya ALMA itu kan kebijakan ya. ALKO itu orang yang menjalankannya atau mungkin legalnya ada di ALKO. Nah, yang pertama adalah semua anggota ALKO harus terlibat dan mengerti strategi ALMA dan lain sebagainya ya, banyak di situ. Nah, sebenarnya siapa sih ALKO ini? Ya, ALKO member itu biasanya ada ketua sendiri. Biasanya ketuanya direktur utama. Direktur utama itu adalah ketua ALKO. Terus kemudian direksi atau direktur itu ketua pengganti atau wakil ya. Terus ada pengawas, bisa dilihat di halaman 231. Ada anggotanya juga. Nah, ini semuanya sebenarnya kalau kita lihat itu adalah bagian-bagian dari manajemen ya, kayak accounting, operasional itu kan semua manajemennya berbeda. Jadi ALKO ini ingin menggabungkan dari beberapa divisi menjadi satu ya, satu utuh untuk menjaga aset dan liabilitas bank syariah. Nah, jadi semua orang yang tergabung dalam tim ALKO itu adalah orang-orang yang berasal dari divisi-divisi yang berbeda. Kalau kita lihat di halaman 231 itu. So, jadi ada divisi lain gitu loh ya, yang tujuannya utamanya adalah untuk melakukan pengelolaan ALMA ya, Asset Liabilities Management. Nah, timnya namanya ALKO gitu. Ya, kemudian tanggung jawabnya juga sudah dijelaskan di halaman 233. Direksi, terus ada
tugas komitenya, rapat komitenya apa saja, seperti itu. Ya, kemudian yang J itu adalah penerapan ALMA. Ya, lihat di halaman 237 di situ akhirnya ALMA pun juga digunakan dengan rasio-rasio keuangan, kualitas aset, kualitas liabilitas, kualitas perbankan syariah, itu pakainya rasio-rasio semua ya, rasio jumlah aktiva produktif terhadap jumlah aset, ya, rata-rata pertimbangan saldo awal. Ini semuanya adalah ukuran ya, ukuran apakah kinerjanya bagus atau enggak dari sisi ALMA. Nah, dihitungnya dengan rasio. Kalau rasionya tercukupi, maka bagus, aman. Jadi sebenarnya bank syariah itu bagus atau jelek itu sebenarnya nggak ada. Yang ada hanyalah aman atau menguntungkan, kan gitu. Kalau terlalu menguntungkan juga nggak bagus. Kenapa? Karena dengan kalau terlalu menguntungkan bisa jadi investasinya terlalu banyak. Kalau investasinya terlalu banyak berarti apa? Penghimpunannya bisa, atau likuiditasnya gimana? Bisa terganggu gitu loh. Jadi karena ini bisnis penyaluran dana, ya, bisnis financial intermediary, sehingga yang namanya bagus tuh ya yang aman, ya, profit cukup dan aman gitu ya. Tidak bisa profit yang tinggi banget, itu nggak bisa, ya. Profitnya tinggi dan aman, kan kembali lagi usahanya adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan sangat dibutuhkan dalam bank syariah. Yang terakhir K, penutup, ya. Yang K ini penutup. Ya, bisa dibaca di situ ya, perbankan syariah memiliki komponen aset dan liabilitas yang berbeda dengan bank konvensional, serta resiko yang dihadapinya pun berbeda dan cenderung lebih kompleks. Ya, akan tetapi penulis buku ini menemukan belum adanya teori yang mempan mengenai profil resiko perbankan syariah, serta belum ada ukuran yang jelas mengenai rasio-rasio keuangan perbankan syariah. Sehingga secara tidak langsung menurut penulis perbankan syariah masih menggunakan dalil-dalil konvensional dalam mengatur aset dan liabilitasnya. Ya, dalam hal ini adalah pendapat penulis di penutupnya. Sekian penjelasan dari bab 8 tentang ALMA ya, dan ALKO. Untuk pertanyaan keaktifan, silahkan jawab pertanyaan ini. Apakah menurut kalian ALKO ini bisa efektif untuk mengendalikan ALMA? Ya, silahkan jawab di komentar. Kemudian screenshot jawabannya, kemudian kirimkan ke WA saya. Kemudian untuk kode absen pada video ini adalah kelompok 1 kodenya 3241, kelompok 2 kodenya 4521, kode 3 kelompok 3 kodenya adalah 6714, kelompok 4 kodenya adalah 5312, kelompok 5 kodenya adalah 2322, kelompok 6 kodenya adalah 5172, kelompok 7 kodenya adalah 4322, kelompok 8 kodenya adalah 3612. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.